Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzal Quran wa 'allamana al-bayan wassalatu wassalamu ala sayyidil mannan sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila mariz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah al-munazzah minal jihati wal jismiyati waz zamani wal makan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza, hada'iqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san bihaqa, la yasma'una fiha lagwan wala kidbaba, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di malam yang ke-25 di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa muhasabah, introspeksi, mengevaluasi diri kita selama 24 hari ke belakang, bagaimana kegiatan amaliyah ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini di bulan Ramadan menambahkan keimanan kepada kita semua, dan mudah-mudahan bisa digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu nasihat dari Khalifah ketiga pengganti Sayyiduna Umar bin Khattab, yaitu adalah Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat ini dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman dalam nasihatnya ini? Jadi kata beliau, innal mu'min fi khaufin minas sittah au fi ma'na. Jadi orang beriman itu sebetulnya seharusnya itu memiliki 6 hal yang harus ditakutkan. Ada 6 perkara yang seharusnya seorang mukmin itu takutkan. Tentunya Pak, sudah menjadi hal yang lumrah Allah menanamkan rasa takut kepada setiap kita. Ada yang takut kepada binatang Pak, seperti misalnya ular atau mungkin binatang buas yang lainnya. Ada yang mungkin takut kepada gelap misalnya, ada yang mungkin takut kepada ketinggian misalnya, ataupun bentuk-bentuk ketakutan yang lainnya yang sebetulnya itu hal yang lahiriahnya adalah wajar Pak. Jadi jangan kita abaikan rasa takut ini, kita nafikan rasa takut ini. Itu hal yang biasa, yang menjadi fitrah yang memang Allah tanamkan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki rasa takut Pak. Tapi tentunya kadar ketakutan setiap orang berbeda dengan orang yang lainnya, dan jenisnya beda lagi. Makanya ada istilah fobia. Ada yang fobia misalnya ketinggian, ada yang fobia misalnya ketika naik pesawat, ada yang fobia kegelapan, ada yang fobia terhadap kebisingan dan lain sebagainya.
Maka dalam hal ini seorang mukmin pun memiliki rasa takut haliah seperti itu. Jadi hal yang wajar. Namun menurut Sayyidina Utsman bin Affan, meskipun rasa takut itu sudah ditanamkan kepada setiap manusia, tapi seorang beriman itu seharusnya memiliki 6 hal yang harus ditakuti dalam dirinya. Nah, insya Allah yang akan kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Apa saja? Yang pertama, kata beliau, bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu seharusnya memiliki takut ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut keimanan di dalam dirinya. Kita semua diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar dalam hidup kita. Nikmat lahiriah terbesar, iman Islam kita ini. Maka jangan sampai suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat ini. Bisa, sangat mungkin Pak, Allah mencabut nikmat seseorang, wabil khusus nikmat iman ataupun nikmat Islam ini Pak. Tidak sedikit orang yang murtad Pak. Ya, ada seorang kiai, ya, misalnya seorang kiai ternyata menjadi murtad, sekarang menjadi pendeta, ada. Namanya masih belum berubah Pak, Muhammad, tapi Kristen, pendeta lagi, ada. Hal yang seperti ini itu sangat mungkin terjadi. Bahwa sekuat apapun iman seseorang, kalau misalnya dia tidak punya takut suatu saat Allah mencabut keimanannya itu, nah dikhawatirkan justru nanti dia yang akan tercabut imannya. Bisa, sangat bisa Pak, banyak kisahnya. Yang paling masyhur adalah kisahnya seorang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, betulnya kita masyhur kisah ini. Ada yang bilang Abdurrahman atau Abdullah bin Muljam namanya ini Pak. Jangan heran Pak, seorang Abdurrahman atau Abdullah bin Muljam ini konon dalam kisah ini seorang faqih, seorang alim, ulama lah. Bahkan pernah ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, menjadi seorang mufti Pak, pemberi fatwa. Bukan main-main Pak, hafal Quran, jelas hafal Quran Pak. Seorang mufti nggak ada yang nggak hafal Quran. Hafal hadis, jelas, diajarkan oleh para sahabat langsung. Bahasa Arabnya mantap, jangan kira orang Arab fasih berbahasa Arab Pak. Sholatnya gimana? Jangan tanya, jangankan yang fardu, yang sunnah dia laksanakan. Tapi qadarullah Subhanahu wa ta'ala, pada saat peristiwa tahkim atau arbitrase perdamaian antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, seorang Abdurrahman bin Muljam ini memiliki kesombongan dalam dirinya sehingga tidak menyetujui adanya proses tahkim ini. Dan yang beliau salahkan tiada lain adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena menerima dengan begitu saja tahkim dengan alasan pada saat itu pengikut ataupun termasuk adalah Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Al-Quran. Akhirnya singkat cerita, dia mengumpulkanlah rencana untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat cerita, akhirnya ketika sholat beliau dibunuhlah oleh Abdullah atau Abdurrahman bin Muljam ini Pak. Bayangkan, seorang yang imannya bisa dibilang, kalau dibandingkan orang sekarang mungkin tidak ada apa-apanya, ilmunya juga luar biasa, dididik oleh para sahabat Nabi Muhammad, tapi dalam satu masa dia dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tega membunuh
salah seorang sahabat yang paling mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini kisah yang luar biasa, menjadikan cerminan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saat kapanpun, dimanapun mencabut iman ataupun Islam kita. Lalu mungkin timbul pertanyaan, apa sih perkara faktor yang di mana Allah itu bisa mencabut keimanan seseorang? Kalau kita telah dalam Al-Quran, sebetulnya ada dua faktor utama dari faktor-faktor yang lainnya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut keimanan seseorang. Yang pertama adalah faktor kesombongan dan menolak kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh iblis, di mana ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ya, padahal dalam hal ini iblis kita tahu, meskipun ini antara masyhur dan lemahnya ataupun kuatnya, seorang iblis ini adalah sebelumnya adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kesombongan dan menolak kebenaran yang Allah perintahkan kepada dirinya, maka iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Padahal sujudnya bukan sujud untuk beribadah, tapi hanya sujud sekedar melaksanakan perintah, penghormatan kepada apa yang telah Allah ciptakan. Apa yang terjadi? Ya kita tahu, iblis sampai dengan hari akhir nanti tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam suatu kisah ketika iblis datang kepada Nabi Musa untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang telah dia perbuat, apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada iblis? Ya, saya akan ampuni dosamu wahai iblis dengan syarat kau sujud di makamnya Adam alaihissalam. Apa jawaban iblis? Ketika hidup pun saya tidak mau bersujud kepada Adam, apalagi sudah meninggal. Jangan harap saya bersujud kepadanya. Tetap kesombongan itu, Pak. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, hati-hati. Terkadang kita merasa benar, merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Entah mungkin karena kita diberikan Allah, dititipkan harta misalnya, dititipkan ilmu misalnya menjadi seorang yang alim, ataupun dititipkan kedudukan misalnya menjadi seorang yang terpandang di masyarakat. Tapi gara-gara kesombongan itu akhirnya kita lupa bahwa Allah yang menitipkan harta kepada kita, Allah yang menitipkan ilmu kepada kita, Allah yang menitipkan pangkat dan jabatan kepada kita semua, Pak. Ya, kayaknya hati-hati. Mau harta, mau pangkat atau jabatan, apapun misalnya ilmu, inilah yang bisa menggelincirkan seseorang. Wabil khusus ini bagi saya pribadi, ketika Allah titipkan ilmu, hati-hati, karena ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan, orang yang pertama kali disiksa di api neraka itu orang alim yang tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ini berbahaya, Pak. Kenapa? Ya karena faktor kesombongan tadi. Diberikan misalnya hujah seperti ini loh, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ini pendapat ulamanya. Akhirnya tidak mau, menolak. Ya udah, gimana saya loh, agamaku gimana saya, mau urusannya. Banyak kasusnya, Pak. Ya. Nah, makanya hadirin ma'asyara muslimin jamaah rahimakumullah, Allah bisa saja mencabut karena faktor kesombongan kita ini, mencabut keimanan dari dalam diri kita.
Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 146, Bismillahirrahmanirrahim, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, maka aku, kata Allah, akan memalingkan siapa saja yang sombong di muka bumi ini dari ayat-ayatku dengan tidak pantas atau dengan tidak berdasarkan kebenaran. Maka di sini kita, kalau memang kita masih tahap pembelajar, iyalah kita sama-sama ilmu. Jangan sampai misalnya kita baca satu buku, satu artikel, apalagi terkait dengan bulan puasa ini, ibadah di bulan puasa ini, yang paling lumrah aja ya, misalnya ini masjid, misalnya Pak ya, urusan taraweh 8 atau 11 ataupun 23 gitu kan. Terkadang merasa yang 23 lebih benar saya, yang 11 saya yang benar, di Mekah aja 11 terus gitu kan. Akhirnya apa? Saling bukan menumbuhkan persaudaraan, justru menumbuhkan kesombongan dan kebencian di antara orang-orang muslim ini. Lah orang yang mabuk di pinggir jalan, lah repot-repot amat katanya kan, taraweh ribut 11 23, mending mabuk sekalian, mending main judi sekalian. Repot kagak kan? Maka hadirin jamaah rahimahullah, hati-hati jangan sampai kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat sombong di muka bumi ini. Sekecil apapun kesombongan harus nantiasa kita kikis, kita hilangkan dalam diri kita. Kemudian faktor yang kedua yang bisa memalingkan atau yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanan dalam diri seseorang adalah terbiasa berbuat maksiat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 10. Afwan ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan terbiasa seperti orang-orang yang biasa melupakan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kenapa akhirnya? Ya sudah, karena biasa melupakan Allah, ya sudah Allah lupakan. Allah lupakan maksudnya apa menurut para mufassir? Allah melupakan mereka itu akhirnya dia dicabut dari hidayah Islam tersebut. Biarin aja, sok aja. Kenapa? Karena biasa melupakan Allah, biasa tidak pernah sholat, biasa tidak pernah puasa, biasa tidak pernah membayar zakat, ataupun meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya dan melakukan kemaksiatan, biasa berbuat zina, biasa mabuk, biasa berjudi, biasa menuduh orang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka, mencabut keimanan dalam diri mereka. Ya. Makanya kebanyakan orang-orang yang keluar dari agama Islam atau orang-orang yang murtad itu rata-rata orang yang jarang bahkan tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun beribadah mungkin cuma 2 tahun atau setahun 2 kali. Ya. Nggak lepas dari itu, setahun 2 kali. Ya, Idul Fitri dari Idul Adha, itu pun gara-gara dapat THR dan daging kurban. Coba nggak dapat THR, Pak. Lupa ya. Dan maka hati-hati, jangan sampai kita terbiasa melakukan maksiat. Akhirnya apa? Akhirnya Allah sendiri sudah dikasih petunjuk. Pasti Pak, kalau Allah masih cinta, menanamkan cinta dan tidak melupakan seseorang hamba, ketika dia berbuat maksiat dia akan langsung ingat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, lupa saya ternyata. Nah, langsung akhirnya apa? Sudah langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Tapi kalau misalnya menyepelekan, adalah biarinlah,
biasa, biasa. Tidak pernah berpuasa misalnya di bulan Ramadan. Naudzubillah, jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Akhirnya sampai kapanpun dia tidak mau untuk berpuasa. Dengan alasan berat lah, dengan alasan sakit lah, dengan alasan safar lah. Maaf saya katakan, sekarang banyak orang itu bertanya itu alasan-alasan itu aneh. Boleh nggak saya berpuasa karena bekerja keras? Boleh nggak saya berpuasa karena saya berjalan dari Karawang ke Bekasi? Cuman kerja di Karawang ke Bekasi karena di situ disebut safar, akhirnya dia tidak mau berpuasa. Lemah sekali. Kenapa? Karena terbiasa meninggalkan puasa. Karena dia tidak terbiasa, ya, sudah terbiasa untuk tidak berpuasa. Mohon maaf, dulu Pak, ketika kami kecil, yang namanya warung itu, yang namanya rumah makan itu Pak, nyaris pagi sampai siang bahkan asar tidak ada yang buka sama sekali. Sekarang Pak, dari subuh sampai malam 24 jam masih banyak yang buka rumah makan. Dengan alasan apa? Hak asasi manusia. Hormati orang yang tidak berpuasa. Kami juga sedang cari duit. Karena kami pengen dapat uang lebih. Untuk apa? Untuk mudik, untuk bagi-bagi THR dan lain sebagainya. Alasannya seperti itu sederhana Pak. Makanya tidak ada keberkahan dalam perniagaan mereka Pak. Yakin saya, orang yang tidak bisa menghargai ibadah seseorang mobil khusus ketika berpuasa, yakin tidak ada keberkahan dalam hartanya Pak. Apa yang dia kumpulkan selama puasa selesai Pak, setelah Syawal Pak. Gak ada yang tersisa. Bahkan yang tersisa hanya hutang dan hutang saja. Yakin ya Pak. Kalau hanya berpikiran saya buka di bulan Ramadan, misalnya punya rumah makan, punya restoran, hanya untuk berpikiran, loh, hargai dong kami yang tidak berpuasa, hargai dong kami yang sedang mencari THR untuk karyawan kami. Coba kalau berpikirnya terbalik, oh iya, ada orang yang berpuasa, maka kami pun coba menghargai mereka. Urusan rezeki sudah ada yang menentukan. Toh pasti setiap orang ketika berpuasa cari mereka untuk makan mereka. Tapi sekarang terbalik dengan dalih inilah itulah hak asasi manusia lah, apalah dalihnya. Cuman memang terkadang di satu sisi timbullah reaksi yang sebetulnya menjadikan negatif kepada orang yang berpuasa. Apa reaksinya? Ketika lihat orang ataupun warung, rumah makan yang buka ketika puasa di siang hari, misalnya timbullah anarkisme, menghancurkanlah inilah itu. Yang negatif siapa? Orang yang berpuasanya Pak. Orang berpuasa kok marah-marah katanya kan. Padahal yang menghancurkan anarkis itu adalah oknumnya. Cuman kenapa mereka jadi anarkis? Karena terpancing orang yang membuka warung makan di siang hari di bulan puasa. Ya. Nah, maka hati-hati karena sudah terbiasa melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat bahwa oh iya puasa itu adalah sifatnya wajib. Akhirnya naudzubillah tsumma naudzubillah, bisa jadi Allah mencabut keimanan dalam dirinya. Itu yang pertama Pak. Jadi jangan sampai kita ya lepas dari ketakutan yang pertama ini adalah ketika kita harus takut Allah Subhanahu wa taala suatu saat mencabut keimanan dalam diri kita tanpa melihat siapa, di mana, bagaimana. Itu pasti bisa terjadi. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita takutkan menurut Sayyidina Utsman bin Affan adalah takutlah bahwa ada malaikat hafazah namanya Pak, yang suatu saat nanti di hari kiamat akan membukakan semua amal jelek kita Pak. Itu yang harus kita takutkan. Dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan malaikat yang senantiasa membersamai kita. Setidaknya ada dua. Yang pertama tipenya kiraman katibin dalam surat Al-Infitar ayat 10-11. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita lakukan, amal baik. Mereka tahu apa yang kita kerjakan, senantiasa bergantian. Di sore, ketika asar, kemudian subuh, terus bergantian. Itu yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kita harus takut pada malaikat-malaikat ini. Kenapa? Tidak ada satupun yang terlepas dari pengamatan mereka, Pak. Ya, kalau dulu mungkin ada sinetron, ya, ada sinetron seorang Pak Haji yang biasa mencatat amal baiknya. Ketika dia sedekah 10.000, dia catat di bukunya. Sedekah 20.000, dia catat di bukunya. Malaikat lebih dahsyat dari gitu. Jangankan yang sifatnya zahir, gitu kan? Yang bahkan mungkin lahir yang tidak zahir saja, malaikat sudah tahu. Oh, hati-hati, Pak. Yang baik, yang buruknya dicatat. Kalau kita mungkin hanya mencatat yang baik saja, malaikat ada catatan baik, ada catatan buruk. Yang harus kita takutkan ketika catatan amal buruk kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat kelak. Tidak ada satupun yang terlewat. Itulah tugasnya kiraman katibin. Ada lagi tipe malaikat yang kedua yang disebut dengan malaikat penjaga manusia atau yang disebut dengan mu'aqqab atau mu'aqqibah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Maka setiap manusia itu punya malaikat penjaga, mu'aqqib namanya. Yahfazunahu min amrillah, yang mana mereka ini menjaga manusia dari perkara yang telah Allah tetapkan. Malaikat ini senantiasa melihat, ditanya oleh Allah, bagaimana si fulan ketika kau tinggalkan? Ternyata si fulan ketika aku tinggalkan, dia sedang bersolat atau melaksanakan solat. Ketika aku datang, dia pun sedang solat. Kalau begitu, aku titipkan ampunan untuk orang tersebut. Menjaga. Fungsinya menjaga untuk apa? Misalnya dari setiap mara bahaya. Makanya Pak, kalau kita misalnya contoh ini Mas sebagai contoh, ketika keluar rumah, kita disarankan untuk berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Itulah mu'aqqib yang senantiasa menjaga kita, menyampaikan, ya Allah, si fulan berdoa untuk keselamatan, untuk penjagaan dalam perjalanannya. Oke, berikan penjagaan ataupun keselamatan kepada dirinya. Itulah. Kecuali memang kehendak Allah yang berkata lain. Ya. Malaikat mu'aqqib ada. Bagaimana mu'aqqib itu senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada, kecuali dalam dua kondisi, seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ma'akum man la yufariqukum illa indal khala wa indal jima. Sesungguhnya ada dua malaikat yang senantiasa membersamai kalian, yang tidak mungkin meninggalkan kalian kecuali dalam dua kondisi. Apa itu? Ketika buang hajat dan ketika berjima. Fastahyuhum wa akrimuhum. Maka hendaklah kalian merasa malu dan memuliakan mereka. Makanya dalam Islam Pak, punten ya, kalau misalnya kita lagi buang hajat, dianjurkan kan tidak membuka pakaian semuanya. Ada yang menutup kita, entah itu kain, entah itu kaos, baju, anduk, apapun itulah. Atau bahkan misalnya ketika mandi sekalipun, mungkin ada di antara kita yang mendapatkan nasihat dari orang tuanya, nah kalau mandi jangan telanjang bulat, minimal pakai celana dalam, atau misalnya pakai celana ya, atau misalnya pakai daleman lah, jangan telanjang bulat. Kenapa? Karena memang ada anjurannya
Jangan sampai al-mu'aqqib ini merasa malu. Ya, maka kita memuliakan mereka. Begitupun ketika kita berjima, maka dalam Islam anjurannya apa? Berjima itu jangan telanjang bulat kayak kambing atau kayak kucing. Pakailah celana misalnya, walaupun misalnya hanya diperosotin lah sedikitnya, atau misalnya baju, atau mungkin sarung, atau apapun itulah yang menutupi, tidak telanjang bulat. Itu adabnya. Kenapa? Karena malaikat mu'aqqib ini senantiasa membersamai yang tidak mau memisah atau berpisah dengan kita, ya kecuali kalau sudah maut yang sudah berbicara, maka otomatis malaikat mu'aqqib pun tidak akan membersamai kita lagi. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua yang harus kita takutkan adalah malaikat yang akan membuka amal buruk kita nanti di hari kiamat kelak. Hal yang ketiga yang harus kita takutkan menurut Sayyidina Utsman bin Affan adalah kita harus takut bahwa setan ini, Pak, akan menghancurkan amal perbuatan kita atau merusak amal perbuatan kita. Karena setan ini sesuai dengan janjinya, mereka akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Para ulama menafsirkan misalnya yang di depan itu apa? Di depan itu setan itu melupakan urusan akhirat. Jadi hidup ini ya sudah, tidak ada akhiratnya, tidak ada ujungnya, Pak. Tidak ada kematian nanti di hari berikutnya. Inilah contoh setan, Pak. Jadi hidup untuk sekarang saja. Apa istilah anak sekarang itu? You only live once. YOLO katanya kan? You only live once. YOLO, ada istilah itu. Bahasa modern sekarang, Pak. Kamu hanya hidup sekali, jadi ya sudah, mumpung masih di dunia, hidup cuma sekali, ya udah, mau apapun ya terserah saya. Ada Islam itu, Pak, sekarang di anak muda itu, YOLO, YOLO, you only live atau life once. Kamu hanya hidup sekali. Ya, na'udzubillah ini tata cara setan untuk menggoda, menghancurkan amal manusia. Dari belakang gimana? Dari belakang adalah dengan mengingat dan mencintai dunia yang kita tempati ini, Pak. Makanya orang tidak mau berpisah dengan dunia. Itu cara menggodanya. Sampai ada yang ketika misalnya ingin meninggal, atau ketika meninggal sekalipun, hartanya dikuburkan bersama jasad orang tersebut. Padahal tidak pernah sedikit pun bisa menolong mereka. Kata Allah kan jelas. Ya, yang namanya orang-orang kafir itu, lau anna lahum ma fil ardi, andaikan semuanya yang ada di muka bumi ini, bahkan emas, semuanya berbentuk emas, liyaftadu min adzabin, untuk menebus dari siksa api neraka, la yutaqabbal minhum, tidak akan pernah berhasil untuk diterima. Tidak pernah Allah menerima sedikit pun harta kita bisa membebaskan seseorang yang tidak beriman kepada Allah dari siksa api neraka. Hati-hati. Bapak sekaya-kayanya pun, setinggi-tingginya apapun jabatan Bapak di dunia ini, tidak bisa membeli. Meninggal misalnya, Bapak punya triliunan uang, apakah bisa membeli kebahagiaan di akhirat? Enggak, Pak. Bisa membeli untuk tidak diazab, disiksa di hari akhirat nanti? Tidak ada, Pak. Atau misalnya Bapak, misalnya sekarang jadi seorang jenderal, seorang direktur, ya, ketika ditanya di hari akhir, oh saya jenderal, jangan macam-macam lah, jenderal mau apa, kan? Nggak ada urusan mau jenderal, mau kopral, di hari akhir nggak ada urusan, ya. Hati-hati.
Kemudian setan pun menggoda dari sisi kanan kita apa? Dengan sisi kanan itu menimbulkan rasa bangga terhadap kebaikan yang dia perbuat, Pak. Akhirnya jadi sombong. Baru sedekah 1.000 perak, alhamdulillah sedekah 1.000 perak, digembar-gembor. Tolong Pak Haji Soleh nanti diumumkan ketika Jumat, Fulan bin Fulan sedekah 2 juta. Wah, misalnya kan, ya, dan lain sebagainya. Bukan untuk menjadi amal kebaikan, tapi ingin dikenal oleh orang lain. Ini adalah cara setan menggoda, merusak amal perbuatan manusia. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya yang aku paling takutkan dari umatku bukanlah syirik ketika dia tidak menyembah Allah atau menyekutukan Allah, tetapi yang aku paling takutkan adalah ketika syirkun khafi, syirik yang tersamar. Apa itu riya? Ditanya apa itu riya? Ketika seseorang berbuat tapi ingin dilihat, dipuji oleh orang lain. Itu yang Allah atau yang Rasul SAW paling takutkan dari umatnya, Pak. Apalagi sekarang, Pak, dikit-dikit semuanya demi konten, bagi-bagi hadiah THR, tapi kalau tidak ada kamera maka tidak jadi ngasih THR-nya. Padahal THR cuma 500.000, Pak. Viewers dia misalnya 4 juta. Bayangkan, dapat dari AdSense-nya aja berapa miliar atau berapa puluh juta, Pak. Itu dibayar sama YouTube, Pak. Jangan salah, berapa jumlah subscribers-nya, berapa jumlah viewers-nya, ada hitungannya. Dia cuma ngasih misalnya THR, anggaplah satu orang 500.000 kali 20 orang, misalnya 10 juta, dia bisa dapat kalau viewers sampai puluhan juta, bisa dapat sampai ratusan juta. Nggak sebanding, Pak. Konten-konten kreator itu bagi-bagi THR, kalau nggak ada kamera nggak akan mungkin dia bagi-bagi. Kenapa? Sudah berhitung, Pak. Kalau saya bagi-bagi THR di foto, di video dan lain sebagainya, pokoknya lalu disebar di media sosial mereka, akhirnya pasti sudah ngitung saya tadi dapat untung sekian ratus juta rupiah. Jangan salah, ya. Hati-hati, ini adalah bentuk riya yang terselubung, dan bahkan ini bukan riya lagi, udah maria dia ngambil untung di dunia, gitu kan. Kalau riya yang dulu ya Pak ya, kita dulu misalnya Pak Soleh, Pak Haji Soleh, tolong sebutkan 1 juta saya nyumbang, udah selesai, dia nggak punya selesai itu aja, nggak punya kebalikannya lagi gitu loh, nggak punya untungnya lagi. Lah kalau ini konten kreator, dia sudah nyebar 1 juta misalnya gitu kan, 1 juta dia nyumbang, dia dapat untung dari viewers, dari subscribers itu ratusan juta, ditambah ria juga, double loh saya, Pak. Ya, makanya hati-hati. Inilah cara setan untuk menggelincirkan, merusak amal manusia, ya. Dan yang dari kirinya, kata para ulama menjelaskan bahwa setan menggoda sehingga manusia itu senang berbuat maksiat. Hati-hati ya, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajarkan satu doa untuk terhindar dari godaan setan, dan beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas ini katanya tidak pernah lepas untuk berdoa dengan doa ini. Mungkin semuanya atau sebagian sudah hafal. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an ughtala min tahti. Itu Rasul saja, Pak, Nabi Muhammad yang Allah jamin masih berdoa terhadap godaan setan. Nah, kita nggak mau doa, gimana urusannya? Ya,
Inilah doa yang senantiasa dibaca oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Sebetulnya banyak ya doa ini itu sebetulnya di riwayat-riwayat itu ya untuk menjaga kita dari godaan-godaan setan, baik dari kanan, kiri, belakang ataupun depan kita. Oh ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, yang harus kita takutkan adalah takutlah ketika malaikat mencabut nyawa dan ternyata kita dalam kondisi lupa, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi main judi online, tak meninggal. Ada banyak, Pak. Ya, nggak sedikit Pak orang stres gara-gara judi online, akhirnya apa? Bunuh diri. Nggak sedikit, Pak. Banyak. Walaupun pemerintah mencanangkan melawan gerakan judi online, Masya Allah, ternyata makin sini ya makin banyak juga kan. Kenapa? Menguntungkan, Pak, bukan apa-apa menurut mereka. Ya. Nah, ini yang saya khawatirkan itu sekarang itu karena judi online itu sudah masuk melalui HP anak-anak kita, Pak. Akhirnya apa? Terpapar dengan judi online. Hati-hati, Pak. Dalihnya apa? Main game, kata ya kan? Ya, sekali-kali cek HP. Kalau bapak sudah ngasih HP ke anak bapak, cek sekali-kali, jangan sekali-kali, berkali-kali. Ada nggak permainan-permainan seperti itu, Pak? Hati-hati. Kalau saya pribadi tidak pernah memberikan HP, maksudnya tidak membelikan HP secara pribadi ya untuk anak saya. Kalau bapak sudah memberikan HP kepada anak bapak secara pribadi, cek. Kalau saya tidak. Ya, hanya untuk kalau mau pinjam dalam durasi misalnya 30 menit udah selesai, kembalikan sehingga bisa terkontrol. Ini hanya mengingatkan saja, Pak, jangan sampai kita lepas, akhirnya anak tersebut menjadi candu terhadap judi online. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian yang kelima adalah yang harus ditakutkan menurut Sayyidina Utsman bin Affan adalah takut ketika dunia melalaikan kita dari akhirat kita. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh telah melalaikan bermegah-megahan sampai akhirnya kalian masuk ke dalam kuburan. Apa yang bisa melalaikan seseorang? Banyak, Pak. Harta bisa, anak bisa, jabatan bisa, apapun itu yang bisa melalaikan kita. Ya, maka hati-hati. Siapapun itu, kalau sudah urusannya dengan dunia, terkadang tidak bisa menolak godaan, Pak. Ya, kasusnya banyak, Pak. Punten ya, saya cerita sedikit ya, Pak Haji ya. Saya punya guru, Pak. Ini kisah asli, kisah nyata. Saya punya guru, Pak. Guru pesantren saya. Kena kasus sekarang apa? Penipuan. Berapa nilainya, Pak? Guru-guru ngaji seperti saya ini, Pak, kena kasus penipuan sekarang sedang di sel penjara. Berapa coba kira-kira? Bayangan Bapak berapa? Guru ngaji seperti saya kira-kira punya kasus penipuan berapa coba? Kepikir nggak Pak Haji berapa kira-kira? 40 miliar. Saya terpikir 40 miliar, Pak. Seorang guru ngaji seperti saya untuk mengumpulkan uang seperti itu butuh waktu berapa puluh tahun dengan gaji yang ada. Tapi karena tergoda oleh duniawi, sekarang terkena kasus. Tidak sembarangan nilainya, Pak, 40 miliar. Padahal cuma guru ngaji. Ternyata setelah diteliti, ya Allah ya Karim, terlalu kompleks kasusnya. Ya. Saking godaannya luar biasa, padahal ya sekali lagi itu adalah seorang guru ngaji. Jadi tidak ada yang namanya bisa selamat dari dunia ini kalau kita tidak berlindung dari fitnahnya ini. Hati-hati, Pak. Ya, makanya hati-hati. Ini yang harus kita takutkan.
Dan yang terakhir, yang keenam, yang harus kita takutkan adalah ketika keluarga, kemudian harta, semuanya itu akan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita senantiasa dalam hal ini, urusannya sholat, maaf ya, sederhana aja, memang sholatnya nggak ingat uang Pak, khusyuk misalnya kan, dari awal khusyuk, tapi pas di tengah-tengah gara-gara imamnya terlalu panjang bacaannya, wah akhir bulan THR sudah turun, alhamdulillah, tapi ingat, wah motor belum cicilan, wah mobil belum masuk angsuran, wah rumah belum lunas, kan kepikiran terus Pak, yakin. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan seorang imam itu kalau bisa fali khafif, coba ringankan kalau menjadi seorang imam. Tapi kalau mau sholat sendiri silahkan, mau panjang satu Al-Quran sekalipun silahkan. Meskipun saya pribadi ya Pak ya, kan ada tuh orang atau jamaah lah yang menghatamkan satu Quran dalam satu malam ya, tarawihnya itu. Bagi saya pribadi ala kulihal iskal, bagi saya pribadi iskalnya apa? 30 juz selesai dalam waktu 8 jam. Bagi saya pribadi iskal. Ini gimana caranya? Gimana bacanya? Saya kebayang gitu bacanya. Kalau misalnya bacanya seperti Imam Syuron saja, yang konon adalah bisa dibilang cepat, Rahim, atau misalnya Syekh Sudah saja, itu butuh waktu 40 menit sampai 45 menit satu juz. Kali 30 aja udah berapa jam? Bagi saya iskal gitu. Gimana satu khatam ya? Dalam tanda kutip ya, walau alam, karena saya belum pernah ikut di tarawih di sana, tapi bagi saya iskal. Ini gimana caranya? Gitu kan? Ya, ala kulihal, kalau misalnya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ikutilah apa yang beliau sampaikan. Jangan sampai kita berlebihan ya, untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Dan jangan sampai hal yang tersebut akhirnya melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbagi ini terkait dengan 6 hal yang harus kita takutkan sebagai seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah misalnya bermilih, tadi sudah dijelaskan ada 6 hal yang harus kita cegah. Jangan sampai Allah mencabut iman kita dari diri kita. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu ada yang menanyakan, karena kurang jelas atau lain, kami persilahkan. Dari sebelah kiri ada yang bertanya, silakan Pak. Ada yang menanyakan. Baik, Bapak Haji ini bertanya. Kan menghargai saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tadi itu masalah sholat khusyuk tadi. Ini termasuk nanti saya tanyakan juga ke Ustadz. Karena saya kalau saya baru benar kemarin kan, itu kalau udah imam bacanya panjang, ya kalau Al-Fatihah saya bisa ngikutin tadi artinya gitu, cuma 7 ayat apa kali. Tapi kalau udah bacanya mulai panjang setelah surat Al-Fatihah, itu kita kan ada yang namanya dalam hati kita tuh tahap namanya ya. Dia kalau sudah ngomong ngecebrak tadi. Tapi kalau punya nggak punya kaki, tapi kalau jalan, wah kemana wae tuh. Baru sampai musola,
masjid, baru ingat, wah kunci ketinggalan di rumah. Itu kalau kakinya gitu. Tapi kalau bicara, kalau udah yang imam kakek-kakek kebetulan, ya lama nih gitu ya. Saya mau nanya nih, kalau misalnya Ustadz lah, itu kalau panjang itu kita mesti gimana sih itu? Yang di dalam hati kita itu yang bawa pikiran kan? Iya, yang tadi saya bilang bawa kepikiran itu kalau Ustadz gimana? Saya pengen tahu tuh. Itu ngapain aja? Ya kalau kita ngerti, kalau lulusan Al-Azhar makanya ngerti artinya kita bisa ngikutin. Tapi kalau agak ngerti, ya banyak akhirnya ngelamun tuh. Itu pernah saya praktekin ngikutin sholat tahajud sampai 12 menit toh. 12 menit untuk 2 rakaat. Setelah itu saya pulang tuh. Wah ini kebanyakan ngelamun nih kalau begini saya pulang Ustaz. Nah saya pengen tanya Ustaz tuh kalau kayak begitu gimana tuh itunya tuh si ngecebraknya tuh. Ya kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Haji ya. Ya memang namanya was-was setan, mobil khusus ketika sholat itu kan namanya khusus khanzab ya Pak ya. Mau nggak mau ya dia akan senantiasa menggoda kita ketika proses sholat itu dari mulai awal sampai dengan akhir. Khanzab itu ya was-was inilah itulah, mikirin inilah itulah gitu kan. Makanya satu hal yang tadi disampaikan, Nabi itu kan Nabi seluruh umat Pak, rahmatan lil alamin. Dia tahu suatu saat umatnya itu tidak mampu ikut seperti sholat beliau tarawihnya. 1 rakaat misalnya menyelesaikan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 1 rakaat beliau Pak. Tapi kan umatnya nanti tidak akan ada yang sanggup seperti itu. Makanya kan ya rata-rata imam apalagi yang 23 rakaat kedua rata-rata Al-Ikhlas. Ya kan sudah standar. Kenapa? Wah dari riwayatnya kan. Ya, karena apa? Karena ada seorang sahabat yang diprotes karena sering membaca Al-Ikhlas, tapi jawaban Nabi justru karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, sesungguhnya dia akan bersama orang yang dia cintai. Innahu sifatun min sifatir rahman, kata sahabat ini. Al-Ikhlas itu sifat dari sifat Allah yang Maha Rahman dan saya mencintai. Apa jawab Nabi? Kalau begitu kamu bersama orang yang kamu cintai. Akhirnya Al-Ikhlas inilah menjadi jargon ya saat ini. Ya sudah gitu kan. Tarawih 23 rakaat pertama. Apalah gitu kan suratnya dari At-Takasur, keduanya rata-rata Al-Ikhlas karena memang riwayatnya seperti itu. Di samping memang ada riwayat lain yang menganjurkan untuk memperingan bacaan dari imam tersebut. Lalu bagaimana kalau misalnya seperti, jujur Pak, saya pribadi tidak kuat Pak urusan seperti itu Pak. Tetap saja tergoda Pak. Mungkin paham, ya bisa jadi paham Pak. Tapi kalau misalnya urusannya suratnya sudah masuk surat yang sifatnya mutasyabihat, bingung juga Pak. Gitu kan? Banyak Pak ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran itu yang hanya Allah saja yang tahu maknanya daripada ayat tersebut. Banyak Pak. Nah kalau sudah masuk itu, wah repot juga. Jangankan sama Pak kondisinya, jangankan ayat mutasyabihat, punten ya Pak ya, baca surat yang kita tahu saja tapi dengan bacaan yang panjang atau di bahasa kalau qiraat itu dimujawadkan. Karena ada yang murattal apa, Bismillahirrahmanirrahim, itu murattal kan. Ada yang mujawadkan Bismillah. Nah coba Pak bayangkan kalau ada Bapak sholat ngaji, sholatnya kayak gitu Pak, kira-kira bosan nggak? Ada kan? Ada, saya pernah menemukan Pak, sampai di satu kampung itu diprotes Pak. Baru kemarin, ini cerita istri saya Pak Haji. Saya kebetulan dapat jadwal di kampung di masjid itu. Kalau saya kan biasalah, orang sudah paham bacaan saya normal lah gitu kan, bisa dikatakan cepat. Malam kedua karena berurutan saya tidak bisa, saya izin. Saya bilang saya mau keluar kota. Malam kedua digantikanlah oleh ustadz berikutnya. Ternyata bacaannya itu mujawad tadi.
Wah, baca Al-Fatihah kayak gitu Pak, setengah masjid bubar. Besoknya istri saya yang beli gorengan lah untuk buka puasa, ketemu ibu-ibu cerita, Ustaz Ikhwan kemana? Ke Garut katanya kan. Oh pantesan sudah gempor kaki saya ya kan. Dan gantikan saya katanya kan, di apa namanya, saking lamanya 3 hari berturut-turut sama ustaz tersebut. Protes ibu-ibu Pak, gempor katanya kakinya Pak. Kita sudah dikasih tahu dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini artinya gini Pak, bagi saya pribadi tetap hal tersebut tidak bisa saya hindari Pak. Ketika kita misalnya sholat, kemudian pikiran kita kemana-mana, walaupun mungkin kita paham dari ayat tersebut, tetap Pak, yang namanya pikiran itu tidak bisa kita dustakan. Ya, lalu bagaimana Ustaz? Akhirnya apa? Ya saya pribadi caranya biasanya dengan langsung istighfar, maksudnya apa namanya, mengingat ya, gitu kan? Ya, ingat lagi. Tapi ya namanya setan kan sampai dengan akhir ya terus membisikkan kayak gitu Pak, terus lagi, ingat lagi, di apa namanya, kalau bisa misalnya digerakkan apa tangan ataupun kaki kita, tapi geraknya gerak ringan saja Pak. Misalnya ya apalah apa Noel ini gitu ya, hidung misalnya kan, supaya kita ingat oh kita lagi sholat. Kan nggak batal kan Pak, kecuali kita gerakan 3 kali berturut-turut, kemudian gerakannya itu merusak sholat, baru itu batal kan. Tapi kalau sekedar main ini, hanya sekedar itu aja, mengingat oh iya sholat. Kalau saya caranya gitu Pak. Tapi memang prosesnya sebelum itu kita harus benahi dulu dari mulai tata cara berwudu ataupun bersucinya Pak. Barangkali wudu kita masih salah, masih kurang sempurna. Barangkali dalam doa kita sebelum misalnya sholat kita lupa untuk membaca doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah misalnya wudunya selesai, alhamdulillah misalnya baik, makanya minta perlindungan sebelum sholat. Sebagian ulama mengatakan misalnya dengan membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Bukan bagi kita, bukan meyakini bahwa itu merupakan rukun sholat, bukan, berdoa meminta perlindungan daripada godaan syaitan. Itu faedahnya dalam surat An-Nas itu. Ada yang menyatakan ulama dengan meludah ke sebelah kiri 3 kali sebelum sholat, tapi bukan keluarin ludahnya, apa bukan Pak, isyarat aja, dah selesai. Ada yang seperti itu ya sebelum sholat itu. Dan ketika proses sholat, dari misalnya takbiratul ihram itu upayakan ya kita mengeluarkan suara Allah, jangan dipendam dalam hati. Ya memang betul kita makmum Pak, tapi kan bagian takbiratul ihram kan kita sifatnya rukun. Allahu Akbar, jangan diem aja, kan? Kebanyakan kita terkadang hanya diam saja, ruku diem, bibirnya gini aja, bacanya dalam hati katanya. Sujud gitu diem, malah kan gerakan bibir, apa susahnya? Khafi atau sir, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim kalau ruku. Itu kan latihan tahiyatulillah, tahiyatul barakatuh salat. Sir aja. Ini kan kebanyakan ya kan kita kan karena fungsinya sebagai makmum, mau ruku, mau sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat, bibirnya diem aja gini. Nah, ini jadi masalah. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu justru batal sholatnya kan, kalau tidak ada kegerenyeman tadi Pak. Ya, termasuk kegerenyeman untuk berdoa tadi. Ya. Nah intinya adalah saya pribadi tidak bisa lepas dari hal tersebut, sama Pak. Cuman saya upayakan dengan caranya tadi dari mulai awal, dari mulai berwudu, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika waswas itu datang, ya saya langsung ingat astagfirullah atau dengan menggerakkan satu tubuh saya supaya langsung ingat lagi gitu kan, langsung sadar lagi bahwa kita lagi sholat dengan gerakan yang ringan saja, itu Pak ya. Nah itu adalah mungkin sedikit caranya, tapi saya pribadi
Tidak ada ya, maksudnya kalau saya tidak buka pelatihan sholat khusyuk Pak, seperti ustadz-ustadz yang dulu kan, ada pelatihan sholat khusyuk, bayar 5 juta, bohong gitu mah, gitu kan. Nggak ada pelatihan sholat khusyuk itu ya. Khusyuk itu lahir dari dalam hati, gitu kan, lahir dari dalam hati, dari dalam keinginan kita. Insya Allah sholatnya khusyuk. Nggak usah bayar 5 juta Pak untuk dapat pelatihan sholat khusyuk, bohong gitu. Dari dulu ada pernah dulu kan ustadz ya, saya masih ingat gitu kan, bapak saya pernah ikut pelatihan sholat khusyuk, buang-buang uang kata saya, bayar 5 juta untuk sholat khusyuk. Khusyuk mah kembali ke dalam hati kita. Justru yang jadi tidak khusyuk itu uang 5 juta melayang. Coba kebayang Pak, harusnya bisa beli beras, bisa beli makan, malah dapat buku dan pelatihan. 5 juta kan kepikiran, terus aja sambil sholat, aduh 5 juta melayang, wah 5 juta melayang, 5 juta melayang, gara-gara pelatihan sholat khusyuk. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk, mikirin 5 juta yang melayang, masa ada buku 5 juta harganya. Itu kan ya. Nah, hadirin masyaallah itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya. Baik, bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang ingin kami sampaikan ke Ustaz. Yang pertama, sholat gerhana. Itu kan tentunya rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Yang kedua surat rakaat kedua Al-Imran. Jadi betapa panjangnya itu ya. Jadi tidak bisa kalau kita 1 juz saja setengah jam. Berarti untuk Al-Baqarah sendiri 2,5 jam, Al-Imran 2 jam, berarti 4,5 jam untuk 2 rakaat. Itu untuk sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, dan itu dilakukan berjamaah. Sementara di lain pihak ya, untuk ini yang sudah terjadi saja, untuk sholat sunat di bulan Ramadan itu dihitung sama dengan sholat fardu pahalanya ya. Tapi kenyataannya umpamanya sholat tarawih itu kan sangat singkat, pendek-pendek, seolah-olah malah bacanya diseret, seperti membaca surat Al-Qadir saja, inna anjalnahu fi lailatul qadr, bukan qadr, bukan qad. Artinya sudah tersunat. Nah, ini dalam hal sholat ya, sholat fardu katakan itu kan ada bacaan sunnah dan seterusnya. Padahal kalau tadi disampaikan bacaan sunnah itu dihitung bacaan itu fardu gitu ya, pahalanya. Tapi kedua, untuk sholat tarawih sendiri yang bacaan sunat tadi sudah disunat, tidak dibaca itu. Seperti umpamanya doa iftitah, tahu-tahu imam itu ya Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ada lagi doa yang paling harusnya kita baca, doa yang tahiyat akhir kita mohon perlindungan dari Dajjal, itu pun nggak nyampe dibaca itu. Doa lainnya gimana Ustaz? Saya bukan protes, bukan, tapi menyampaikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bertanya enggak bisa. Ya, memang bicara masalah jadi imam ini mobil khusus terkait kiroahnya, maka kata Nabi Muhammad SAW, ya ummu ahadukum aqra'uhum li kitabillah, orang yang memang fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran ini dibaca ada hukum tajwid, ada hukum tajwidnya yang harus dikuasai oleh seorang imam. Termasuk dalam tajwid itu ada makharijul huruf, ada sifat-sifat huruf, dan ada juga hukum-hukum tajwid yang lain seperti alif lam, ada hukum waqaf,
nun mati atau tanwin, mim mati, dan lain sebagainya. Itu yang dikuasai oleh seorang imam. Makanya dalam hal ini memang bisa dibilang tidak bisa sembarang menunjuk seorang imam. Betul. Ya, kecuali memang sudah lulus dalam hal ini dari sisi ilmu tajwidnya. Betul, kita sering mendapati misalnya seperti orang yang membaca Al-Qadar tadi, inna anzalna fi lailatul qadr, mentok di dalnya, padahal itu ada huruf ra. Sifatnya adalah rakhawah itu adalah mengalir, qadr. Jadi tidak tidak baku, ya, tidak keras, qadr. Nah itu ya, jadi halus lah bisa dikatakan, ya. Tapi sekarang tidak terbaca. Akhirnya apa? Akhirnya ya bisa merubah makna daripada ayat tersebut. Meskipun tadi betul, sebetulnya dalam hal ini sunnah, ya, sunnah membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Cuman ketika misalnya menjadi imam, orang-orang yang di belakang yang jadi makmum kan jadi risih, Pak. Saya lebih parah lagi, Pak Haji. Ini sebuah surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, ya kan? Nah, yang ketiga nih Pak Haji, saya pernah mendapati yang kayak gitu, lailatul qadru. Langsung saya protes kan, kok bisa lailatul qadru? Lailatul qadri di mana jadi mudhaf ini. Itu Pak imamnya diprotes, masih lailatul qadru berikutnya Pak. Dipakai juga masjid itu. Ini bodohnya bodoh murakkab. Jahilnya jahil murakkab. Udah dikasih tahu masih mengulang kesalahan yang sama gitu Pak. Itu ada Pak satu masjid, saya pernah menjadi makmumnya. Udah dikasih tahu sama DKM-nya. Tetap kekeh Pak. Kenapa tuh masih jadi imam kata saya? Ada Pak lailatul qadru, parah ke saya kan. Ya. Akhirnya ya qadarullah, saya akhirnya meninggalkan masjid tersebut. Ya kita kan tugas kita sudah menyampaikan. Pak salah gitu Pak. Coba mana mushafnya? Mushaf mana yang Bapak beli? Jadi lailatul qadru. Nggak bisa kayak gitu. Nah, maka dalam hal ini memang hati-hati ketika menunjuk imam dalam suatu sholat, ya. Kemudian berikutnya, terkadang masih ya bisa dibilang karena memang jadi saya pribadi merasakan bagi. Jadi imam itu seperti didikte oleh sosial, oleh masyarakat. Harus inilah dalam satu titik, okelah kita bisa memberikan toleransi ketika misalnya masyarakat menyampaikan jangan surat yang panjang, Allahumma irhamna misalkan, ya imam irhamna, gitu kan, rahmati kami, gitu kan. Maksudnya apa? Kalau orang Arab gitu Pak, orang Arab kalau lihat ada imam terkenal bacaannya panjang, dia bilang ya imam, ya rois, irhamna, gitu kan. Maksudnya apa? Jangan panjang-panjang bacaannya, gitu kan. Itu ada Pak, ya, itu hal yang wajar. Cuman dalam hal ini memang jadi masalah itu terkadang imam tadi didikte oleh masyarakat. Saya pernah Pak Haji sama kondisinya sholat tarawih ini kalau nggak salah tahun lalu, At-Takasur sampai dengan Al-Lahab itu kan 20 tuh ya. Surat keduanya Al-Ikhlas ya. Ketika selesai surat Al-Kautsar, inna a'tainal kautsar, di rakaat berikutnya seharusnya Al-Kafirun, saya loncat surat An-Nasr. Protes Pak, tarawihnya nggak sah katanya. Nauzubillah kata saya kan, luar biasa.
Kaget saya kan, gara-gara apa? Gara-gara loncat dari Al-Kausar ke surat An-Nasr atau Idza Al-Kafirun yang lewat. Saya disalah sahur, sudah, saya nggak mau lagi jadi imam, sok aja cari yang lain. Kalau hanya urusan An-Nasr dengan Al-Kafirun jadi masalah gitu loh. Saking jahil lingkungan tersebut, Pak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hal ini banyak kasus seperti itu, Pak. Ada satu lagi kasus saya pribadi nih. 23 sama, terbiasa mereka sama gitu kan. At-Takasur, Al-Ikhlas, kemudian terus Al-Asr, sampai dengan Al-Lahab, Al-Ikhlas. Saya bedakan, saya ambil juz keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. 20 rakaat itu saya dapat 3 halaman. Diprotes lagi, Pak Haji. Padahal saya cuma baca satu ayat. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Satu ayat ruku. Berikutnya rakaat kedua lanjutin ayat berikutnya, ruku lagi. Itu saya total itu kalau nggak salah selesai 3 halaman, diprotes lagi. Karena sudah mentok gitu loh. At-Takasur, Al-Ikhlas, Al-Asr, terus kayak gitu. Jadi seolah menjadi itu suatu kewajiban, itu juga yang salah, maaf saya katakan. Harus kita luruskan. Ya. Bukan berarti kita sholat ini memang ingin keringanan, tetapi akhirnya yang tadi disampaikan, sholat hilanglah ruhnya, ya, hilanglah hikmah yang terkandung yang begitu besar di dalamnya. Akhirnya jangan salahkan sekarang banyak sholat-sholat yang aneh-aneh. Taraweh 7 menit, 23 rakaat, ada yang 10 menit, ada yang lebih parah lagi 3 menit. Taraweh macam mana 20 rakaat kayak gitu kan? Ya, muncullah viral. Sayangnya hal yang seperti itu diviralkan, makin banyaklah gitu kan? Ya. Nah, dalam hal ini ya saya hanya menyampaikan lebih baik kita berhati-hati ya dalam memilih menentukan seorang imam. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya menjadi DKM, yuk kita buatlah rulesnya yang memang ya sama-sama win-win solution. Ya, jangan seperti tadi DKM-nya mentok gitu kan, harus seperti ini suratnya, nggak bisa juga. Ya kan? Ya. Nah, itu mungkin sekedar jawaban, tapi wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih bisa. Al-Qadr tadi yang ayat ketiga, Iya. Qadru tentang tadi Ustadz menyampaikan inna anjalna fi lailatul qadr, lailatul qadri ghairu munajim tanazzalu malaikatu waruhu fiha dan seterusnya, bacaannya qadru, jadi mestinya qadri. Mungkin Ustadz punya pengalaman bacaan imalah, majriha, imalah, artinya gini, karena ini memang di tengah-tengah Al-Quran ya, jadi jarang sekali baca seperti itu, jarang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau Al-Quran dibaca sepenuhnya 30 juz, itu akan ketemu seperti itu. Majriha, yang tidak punya ilmu tentang imalah, akhirnya dibaca biasa majriha. Ini gimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Memang berbicara, ya tadi saya katakan bagian daripada ilmu qiraat itu, tajwid itu adalah tadi imalah tadi. Dalam hal ini tidak setiap orang memang belajar dengan cukup keilmuan sehingga tidak tahu haliah seperti itu, imalah, ismam dan lain sebagainya, gitu kan. Ala kulli hal mungkin kita hanya menyarankan ya tadi imam yang bisa dibilang masih kurang dalam hal bacaannya, ilmunya, ya lebih baik belajar kembali ya dalam hal ini. Tapi mudah-mudahan lah kita sama-sama bisa dibilang tidak menjadikan sebuah toleransi, tapi hanya mengingatkan bahwa dalam hal ini
bacaannya tidak dibaca seperti biasa, tapi baca imalah. Hanya mengingatkan. Tapi kalaupun misalnya di sana ada yang lebih faham atau yang lebih mampu menjadi imam, ya lebih baik orang lainlah yang menggantikan. Tapi kalau ternyata tidak ada lagi kecuali orang tersebut, ya sudahlah gitu kan. Toh ayat tersebut pun tidak dibaca setiap saat gitu ya. Mungkin itu pun sekali seumur hidup pun kayaknya jarang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Ya, rata-rata mungkin jarang kecuali imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu ya. Nah, ala kulli hal seperti itu. Tapi kalau misalnya sifatnya fatal, Pak, yang sering dibaca yang tadi saya sampaikan itu kan fatal, Pak. Lailatul Qadru itu kan fatal itu. Ya. Nah, ini apa namanya, seolah-olah tidak pernah baca Al-Qur'an, kelihatan gitu, Pak. Ya, maaf ya. Jadi kelihatan imam ini kayaknya nggak pernah baca Quran. Atau tidak pernah belajar Quran sama sekali gitu loh. Atau dia belajar Quran, dia hanya hafal dari istima saja, dari mendengar saja, bukan dari membaca langsung. Nah, ini yang berbahaya, Pak. Karena kan banyak hanya hafal Quran tapi dari segi mendengar saja, tidak melihat kitabnya atau melihat mushafnya. Itu yang berbahaya, Pak. Ya, kayak tadi kasus Lailatul Qadru. Ada, Pak, sampai ramai itu satu kampung. Tapi ya itulah, karena sulit gitu kan, masyarakatnya nggak ada lagi, ya, dalam tanda kutip ya, maksud saya entahlah alasannya apa, itu masih dipakai imam. Ya sudah, kalau begitu gini sajalah kata saya kan, jangan pakai Al-Qadr aja lah, udah aja kuliah dan kulhu aja lah, udah yang aman gitu kan, daripada baca Al-Qadr salah Lailatul Qadru, bahaya gitu kan ya. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan ya, wallahu a'lam bishawab.